Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Qala al-musannifu rahimahullah As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Wal mahramu, yang dikatakan dengan mahram, siapa itu mahram? Nah, karena sebelumnya itu kita bahas bahwasanya seorang laki-laki itu harus menjaga kehormatan istri dan perempuan-perempuan yang mahram dengannya. Kemudian setelah itu membahas aurat perempuan. Biasanya aurat perempuan itu ditafsil, diperinci, ada saat ketika sholat di luar rumah. Dan di situ juga dibahas biasanya perempuan itu boleh auratnya itu antara pusar dan lutut di depan laki-laki yang mahram dengannya. Itu yang wajib ya, tidak bicara akhlak. Kalau bicara akhlak mah lain, beda, dan kita sudah bahas itu semua kemarin. Nah, apa definisi dari mahram itu sendiri? Apa itu mahram? Qala al-musannifu huwa man la yahillu nikahuhu. Adalah orang yang tidak boleh kita nikahi, itu mahram. Zaid tidak boleh menikah dengan ibunya, berarti ibunya ini mahram. Zaid tidak boleh menikah dengan saudara perempuannya, itu mahram. Keponakannya mahram. Wala tahrumul khalwatu bihi, tidak haram berduaan dengannya. Berduaan dengan ibu di kamar nggak jadi masalah. Wala yantaqidul wudu'u bilamsihi, menyentuh mahram kita itu tidak membatalkan wudu. Berjabat tangan, musafahah dengan ibu, dengan saudara perempuan, keponakan, bibi, semuanya itu tidak membatalkan wudu. Siapa saja mahramnya? Di sini ada abun, ada ayah, wal jaddu kakek, wal ammu paman, wal khal ini paman dari ibu, paman dari ayah, wal ibnu anak laki-laki, wabnul ibni cucu laki-laki dari anak laki-laki, wabnul binti cucu laki-laki dari anak perempuan, wal ikhwah saudara, ikhwah ini saudara kandung, seayah, seibu, semuanya masuk. Wabnu abnauhum anak-anak mereka, berarti keponakan ya. Wa abu zauj bapak mertua, berarti ayahnya suami. Wabnu zauj anaknya suami, berarti anak tiri ya. Jadi suaminya itu punya anak dengan orang lain, kemudian menikah dengan wanita lain. Wa zaujul ummi, dan suami ibu, maksudnya ayah tiri. Wa zaujul binti, dan suaminya anak perempuan, berarti menantu ya, menantu laki-laki. Semuanya itu namanya mahram. Wa yahrumu birrada'i ma yahrumu bin nasab. Semua yang haram dengan nasab itu juga haram birrada'. Jadi ada mahram bin nasab, ada mahram birrada' atau susuan. Tsumma qala al-musannifu, karena kita ini bukan membahas tentang mahram ya, kenyataannya kita itu bahas tentang aurat. Mahram ini dibahas karena mungkin untuk menjelaskan, karena tadi membahas tentang bahwasanya perempuan itu boleh ya membuka, harus menutupi antara pusar dan lutut, kalau selain itu tidak wajib. Kalau kita bicara masalah kewajiban pada mahramnya ya, pada mahramnya. Lalu dibahas tuh mahram apa. Wal atfalu sigharu alladzina lam yattali'u ala auratin nisa'i la ba'sa bihamlihim wa dagbilihim. Ya. Jadi anak-anak yang masih kecil, bocil-bocil tuh, yang tidak ngerti aurat perempuan, masih belum paham keindahan wanita, la ba'sa bihamlihim, tidak apa-apa gendong mereka. Anak masih kecil, mencium mereka tak jadi masalah. Jadi perempuan ngelihat anak-anak masih kecil, nggak ngerti apa-apa, ya masih belum paham, maka boleh dicium, ya boleh dibawa, digendong, dirangkul, sama saja, nggak jadi masalah di situ. Wadukhuluhum alal ajnabiyat, ya dimana anak kecil ini kadang masuk ke kamar perempuan tuh,
nggak jadi masalah. Wal ikhtila' bihim, ya khalwah dengan mereka pun tidak jadi masalah karena mereka masih kecil gitu. Wan nisa'ul ajnabiyat minal kitabiyat awil musyrikati la yahillu an yattali'na minal muslimat. Nah, sekarang kalau perempuan itu ajnabiyat, bukan mahram, tapi mereka ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, orang non muslim. Perempuan non muslim itu tidak boleh melihat aurat perempuan muslimah, wanita muslimah, tidak boleh. Illa 'alal wajhi wal kaffain, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Wa ma yadhharu ghaliban 'indal mihna, dan apa yang biasanya tampak ketika kerja. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata, la ba'sa bittila'in nisa'i ba'dihinna 'ala 'aurati ba'din. Sebagian ulama berkata tidak apa-apa, tidak jadi masalah kalau perempuan, sama-sama perempuan itu boleh melihat auratnya. Gitu. Illa, kecuali ma yajibu satruhu 'anil mahram, yang wajib ditutupi di depan mahramnya. Apa yang wajib ditutupi di depan mahramnya? Ma bainas surrati war rukbah, antara pusar dan lutut. Antara pusat dan lutut itu kan wajib ditutupi di depan mahram. Begitu juga wajib ditutupi di depan wanita muslimah yang lain. Tapi kalau selain itu, misalkan wanita muslimah nih ingin melihat wanita muslimah yang lain bagian dadanya misalkan, gak jadi masalah gitu, gak jadi masalah. Ini kalau kita melihat kewajiban dan tidak adanya kewajiban. Kalau kita bicara akhlak mah beda, ya. Jadi kita ini belajar apa yang kita bicarakan tadi itu fikihnya, bukan akhlak. Kalau akhlak mah beda. Fa in kanatil kafiratu dhimmiyatan, tapi kalau misalkan perempuannya ini adalah non muslim au muharaba, kafirnya bukan kafir sembarang, kafir dhimmi, au muharaba atau kafir harbi yang ingin memerangi orang Islam, khabithatal isyrah, jelek pergaulannya, qalilatal haya, sedikit rasa malunya, tasifu li ahliha kullama tarahu min nisa'ina, di mana perempuan seperti itu bisa saja ngasih tahu pada keluarganya semua apa yang dilihat dari wanita-wanita muslimah. Ada sebagian perempuan non muslim seperti itu, lihat gitu, lihat perempuan muslimah lalu kasih tahu pada keluarga atau sahabat mereka. Maka orang seperti ini tidak boleh. La yahillu an tattali'a ala syai'in fala yahillu an tattali'a min dzalika ala syai'. Tidak boleh perempuan yang semacam itu melihat aurat wanita muslimah. Perempuan muslimah gak boleh. Bal ihtijabu anha yakunu ashadda minal ihtijabi ala ahli al-afafi minal muslimin. Berhijab atau menutup diri dari mereka itu lebih daripada berhijab menutup diri dari orang-orang muslim. Ya, karena dia akan ngasih tahu pada keluarganya nanti, sehingga ini tidak diperbolehkan. Sekarang kita akan bahas tentang sautul mar'ah, suara perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan bacaan kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Qala al-musannifu rahimahullah, sautul mar'ah, suara perempuan. Gimana dengan suara perempuan? Ikhtalafa al-ulama'u fi sautil mar'ah. Para ulama berbeda pendapat akan suara perempuan. Suara perempuan ini aurah atau tidak. Qala ba'duhum, sebagian ulama berkata innahu aurah. Suara perempuan ini hukumnya aurat. Berarti kalau kita melihat atau mendengar suara perempuan enggak boleh. Kalau ambil pendapat ini ya enggak boleh. Wasahihu khilafuhu, tapi yang benar khilaf. Artinya berbeda dengan apa yang dikatakan di sini. Nah, pendapat pertama mengatakan bahwasanya
suara perempuan itu aurat. Tapi pendapat yang benar tidak demikian. Insya Allah Imam Baijuri sudah mengatakan di Baijurinya itu, Hasyiah Baijuri ala Ibnul Qasim, bahwasanya sautul mar'ah laisat bi aurah. Suara perempuan itu bukan aurat, kata Imam Al-Baijuri. Maka di sini dibenarkan tuh, wasahih khilafu, yang benar suara perempuan itu bukan aurat. Sawa'un kana fi sholati aw kharijaha, entah itu di dalam solat atau di luar solat sama saja. Baik itu bizikri, dia berzikir, wa tilawah, dia baca Quran, wal azan, baik azan. Tapi kalau perempuan mah gak azan, tak boleh azan perempuan. Tapi andai kata kan. Aghari dzalik illa. Nah, di sini beliau mungkin dia mendatangkan illa di sini takut disangka perempuan boleh azan. Annahu la yusra'u lil mar'ati an tu'adzin li hadiratin wala fa'idatin la munfaridatin wala fi jama'atin. Hanya saja perempuan ini tidak disyariatkan untuk azan karena sudah tiba waktu sholat, atau untuk azan mengqadha sholat, baik sendiri ataupun berjamaah juga tidak diperbolehkan. Oke. Wa yajuzu sama'u sautiha. Qala al-musannifu rahimahullah, nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarih wa bikum amin. Qala wa yajuzu sama'u sautiha, boleh hukumnya mendengar suara perempuan. Kalau ngetes perempuan, misalkan ngetes santriwati ada hijabnya, itu kan kita mendengar suara dia, boleh ya. Madama dzalika min wara'il hijab, selama ada satir, ada hijabnya, ada penghalangnya gitu. Walam, ini syaratnya ya, walam tukhsyal fitnah, tidak dikhawatirkan fitnah. Kalau misalkan kan ada seorang laki-laki mendengar suara perempuan, takut ada fitnah, takut dia tertarik. Mendengar suaranya saja sudah tertarik. Nah, kalau kemungkinan besar timbul fitnah demikian, maka harus menjauh. Nah, di sini katakan juga wala ba'sa, tidak apa-apa antughanniya li zaujiha. Tidak apa-apa istri itu membawakan lagu untuk suaminya, tidak jadi masalah ya. Berdua tuh sama istri di kamar, kamu yang nyanyi, saya dengar suaramu misalkan, tidak apa-apa. Wa ahliha, keluarganya, tidak apa-apa. Bersolawat misalkan di depan keluarganya, tak jadi masalah. Wa maharimiha, di depan mahramnya, laki-laki yang mahram dengannya. Wa bainan nisa, di depan wanita yang lain, muslimah yang lain, tak jadi masalah. Bi syarti an la yajurra hadza ila al-fasadi wal khala'ati wa la tata'awwada bihi al-istighala an dzikrillahi was-shalah. Yang penting pekerjaan tersebut itu tidak menarik kerusakan ya, tidak menghancurkan akhlak, dan tidak menyibukkan dari berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, tidak melalaikan untuk pelaksanaan sholat. Allah ya Karim, ya Karim. وقد كانت أمهات المؤمنين ونساء الصحابة ومن بعدهن من المؤمنات القانتات يتكلمن مع الرجال ويروين لهم الأحاديث بل ويتبادلن معهم الشعر والأخبار والذي نسمعه. Ini masalah lain. Ummahatul mu'minin, istri-istri Nabi SAW, istri-istri para sahabat Nabi SAW, perempuan-perempuan muslimah di masa tabi'in yang sholihat, yang qanitat, mereka biasa berbicara dengan laki-laki. Mereka itu meriwayatkan hadis. Itu banyak tuh sahabat yang meriwayatkan hadis dari Sayyidah Aisyah. Tapi itu semua min wara'i hijab ya. Ada tabir, ada penghalang di situ. Bahkan bal wa yatabadalna ma'humus sya'ra wal akhbar. Mereka saling tukar syair, saling tukar informasi.
Walladzi nasma'uhu, tapi di sini ditegaskan oleh beliau, walladzi nasma'uhu al-yawma min majnatil tamaddunil baghid fi mahattatil idaa'ah. Tapi apa yang kita dengar sekarang dari kemaksiatan peradaban yang banyak sekali terjadi dan banyak kita dengar dari stasiun radio atau televisi, wa ma yusajjalu fil ustuwanati wal aflami wal ashritati minal aswati syaitaniyah, dan suara perempuan yang direkam di berbagai televisi, juga di kaset, suara perempuan yang mendayu-dayu seperti setan, kata beliau nih, aswat syaitonia. Amrun la yajuzu iqraruhu wa sukutu alaihi, merupakan perkara yang tidak boleh kita diam saja, tidak boleh kita ikrar akan hal tersebut. Sebagian, kata beliau, mungkin kita sering mendengar suara perempuan ya melantunkan lagu, menyanyikan nyanyian yang mungkin suaranya itu akan menarik perhatian dari kaum laki-laki, yang mereka itu akan menjadikan mereka itu tertarik mendengar suara mereka. Ini kata beliau, ini merupakan perkara yang tidak boleh kita diam. Wala yahillu li muslimin yu'minu billahi wal yawmil akhir ayyusghiya ilaihi. Tidak halal bagi seorang muslim, laki-laki muslim yang iman pada Allah dan hari kiamat mendengarkan suara tersebut. Janganlah, karena kamu nanti kena fitnahnya. Kamu nanti tertarik. Hatimu nanti tertarik. La ilaha illallah wa huwa ya'lamu ma fihi minal adrar, dan dia tahu bahwasanya itu bahaya pada akhlak. Wa ma ya'udu bihi min an-nata'ij as-salbiyyah 'ala al-mujtama', dan juga akan berdampak negatif pada masyarakat. Wa 'ala asy-syababil maftuna bit-taqlid wal ibahiyah, terutama bagi para pemuda yang mudah tergoda dengan pornografi. Ketika mendengar suara perempuan yang begitu merdu, membuat hatinya tertarik, nah di situ dia akan cenderung melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Wala radi'a li ahadin amma yuriduhu minal fusuqi wal isyan, dan tidak ada penghalang bagi mereka sekarang. Kemaksiatan, mereka melakukan maksiat, tidak ada yang menghalangi mereka melakukan maksiat, kefasikan pun. Fa aswatul ulama'i khafitah, suara para ulama sudah lemah. Seakan-akan walaupun mereka, para ulama, bersuara memberikan peringatan akan hal tersebut, seolah-olah peringatan mereka itu tidak ditoleh sama sekali, tidak berpengaruh. Wa sultanuhum dhaif, kekuasaan mereka para ulama itu sangat lemah sekarang. Walaupun mereka mengadakan majelis di sana, di sini, seakan-akan tidak ada efeknya sama sekali, seakan-akan seperti itu. Nas'alullah as-salamah wal lutuf wat taisir. Faidatun. Faidah berikut, ada satu faidah. I'lam, ketahuilah saudara, annal qawla bi anna sautal mar'a laysa bi'aurah. Kita katakan tadi bahwasanya ada pendapat mengatakan suara perempuan itu bukan aurah. Apakah karena suara perempuan itu bukan aurah, kita itu harus mendengarkan suara perempuan? La yalzamu minhu jawazu sama'i sautiha bil ghina. Jadi jangan dijadikan alasan suara perempuan itu boleh didengar lalu maka boleh kita mendengar perempuan yang nyanyi-nyanyi di situ. Suaranya mendayu-dayu, membangkitkan gairah laki-laki, menjadikan laki-laki tertarik dengannya. Jangan dijadikan dalil suara perempuan boleh bukan aurat, lalu dengan begitu senangnya dia mendengar suara perempuan. La yalzam, kalau bukan aurah suara perempuan itu tidak mengharuskan boleh mendengar suara perempuan yang lagi nyanyi. Fa innahu, karena sesungguhnya yasihhu ayyuqal, bisa saja dikatakan yahrumu sama'u sautiha bil ghina, haram hukumnya mendengar suara perempuan yang
melantunkan lagu, yang nyanyi li'annahu fitnah. Ini alasannya teman-teman. Alasannya adalah fitnah. Fitnah itu apa? Membuat laki-laki itu tertarik. Wah, ini kayaknya senang saya mendengar suara ini. Kalau hanya mendengar suaranya, wah kayaknya apa orangnya ya? Pasti ini orangnya cantik. Itu kan ada kata-kata tuh. Al-udhunu ta'syaku qoblal aini ahyana. Kadang telinga itu merasa nyaman walaupun masih belum ada pandangan. Banyak sekali laki-laki tertipu dengan suara perempuan. Ditelepon dia. Ya, la sabahallah, semoga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dapat hidayah semuanya. Semoga kita yang ada di sini itu diberkahi oleh Allah, diberi pintu hidayah, pintu kesabaran dalam cobaan seperti ini. Nas'alullah as-salama amin ya rabbal alamin. Karena suara perempuan itu fitnah. Walau lam yakun sautuha fi haqiqatihi aurah, walaupun suara perempuan itu pada hakikatnya adalah aurat, tapi suara perempuan di sisi lainnya itu adalah fitnah. Sehingga boleh kita mendengar suara perempuan tapi ala qadril hajah, sesuai dengan kebutuhan saja. Kalau antum nih ingin menimba ilmu tapi yang tahu hanya perempuan, gak apa-apa antum nimba ilmu dari perempuan. Lebih-lebih yang berkaitan dengan pribadi mereka, seperti haid, seperti nifas, seperti tetesan darah haid seperti apa. Nah ini penting belajar dari perempuan. Nah bagaimana caranya? Kasih tabir, kasih hijab, biarkan dia berbicara. Nah antum yang dengar. Nah, lebih dari itu, kalau tidak ada keperluan penting, maka langkah baiknya jangan, ya. Kalau hanya nelpon, saya ingin beli beras, nggak jadi masalah, ya, nggak jadi masalah. Yang menjadikan haram mendengar suara perempuan apabila suaranya tersebut membuat laki-laki itu tertarik, menimbulkan fitnah, itu yang jadi alasan di sini. Allah ya Karim. Tujuan mereka kan